sudah direkam dari PAAK, Mas Ilham. Baik, jadi pada hari ini kita melanjutkan kuliah tamu untuk mata kuliah perlindungan tanaman ramah lingkungan. Untuk hari ini giliran kelas A yang mendapatkan kesempatan yang sangat baik dan saya kira sangat berharga ya, dengan dosen tamu dari Bali Jestro, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika ya Pak ya? Iya. Jadi menyambung kegiatan kemarin, kalau kemarin itu kuliah tamu untuk kelas B, mungkin dari kelas A tidak sempat gabung, jadi nanti bisa menyimak versi recordingnya. Demikian juga untuk kelas B yang hari ini tidak bisa menyimak kuliah tamu kelas A, nanti bisa menyimak recordingnya. Jadi nanti linknya akan saya share dua-duanya di LMS. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan link rekaman maupun juga link materi. Jadi LMS jangan ditinggalkan, meskipun hari ini presensi akan saya isi sendiri, ya. Tapi untuk akses materi secara lengkap tetap melalui LMS. Nah, terkait dengan asal dari narasumber kita pada siang hari ini dari Balai Penelitian Tanaman Jeruk. Jadi beliau punya pengalaman yang sangat panjang dan lama ya, berkecimpung di dalam pengelolaan tanaman jeruk, termasuk di dalamnya bagaimana mengendalikan OPT. OPT atau organisme pengganggu tanaman, baik itu hama maupun penyakit. Ya, seperti yang kita tahu, jeruk ini merupakan tanaman buah yang saya kira semua suka ya. Ada yang tidak suka jeruk, saya kira semua suka ya. Apalagi yang namanya jeruk keprok itu selain rasanya enak, baunya juga sangat sangat menarik ya. Jadi selama ini kita sudah banyak sekali membahas bagaimana OPT pada tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Nah, mungkin sekali-sekali kita perlu memperluas wawasan di aspek yang lain ya, di tanaman tahunan, terutama tanaman buah-buahan. Nah, saya kira tidak perlu berpanjang dari dosen tamu kita. Namun sebelumnya Ada masalah. Bu ini terlempar keluar ya? Siap ya Bapak.
Bu ini ada Pak, kemungkinan masih menyambungkan Pak. Oh gitu ya. Ini bisa dimulai atau nunggu Ben dulu? Mohon izin Pak menjawab sebentar Pak. Saya berkoordinasi dengan Bu Eni terkait waktunya segera dimulai atau bagaimana gitu Pak? Sudah Pak. Oke. Pak Hermanto. Pak Hermanto, mohon Ya, izin siap. Pak. Nih, Pak, ini Bu Eni sepertinya jaringannya tidak stabil Pak. Mungkin bisa dimulai aja Pak untuk mempersingkat waktu Pak. Ya, siap. Gigi. Oke, kita mulai ya. Di kamera saya kok kelihatan dangak gitu, kan tak matiin aja. Baik, untuk teman-teman mahasiswa mohon kameranya di-on-kan ya. Mohon maaf, wajib di-on-kan, mohon izin Pak. Oke. Bisa kita mulai Pak? Siap Pak, monggo Pak. Oke, waktu siap. dan tempat saya persilakan Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Terdengar Pak suara saya? Sangat jelas Pak. Oke, siap. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya untuk dijadwal memberikan kuliah umum lah, katanya begitu. Bu ini seperti itu tadi ya. Jadi ini saya nyoba akan menyampaikan secara praktikal barangkali ya terkait dengan UPT tanaman hortikultura khususnya kan sudah kita kerjakan sehingga ini sangat sesuai untuk adik-adik atau anak-anak sebagai mahasiswa vokasi karena apa yang sudah kita kerjakan ini udah apa istilahnya teorinya udah duluan, tinggal prakteknya doang. Untuk menyingkat waktu, saya izin share materi saya share Pak ya. Monggo Pak, sudah siap Pak. Ada mana ini?
Bisa anak-anak, adik-adik terlihat nggak ini? Terlihat ya? Siap, terlihat, Pak. Oke, baik. Saya akan coba menyampaikan materi terkait dengan organisme pengganggu tumbuhan atau UPT, tanaman jeruk dan pengendaliannya. Saya akan coba menyampaikan pelan-pelan saja. Nanti kalau apa? Mungkin suara nggak, kegiatan secara virtual karena seperti itu ya. Sehingga tadi disampaikan oleh siapa, Pak Admin, saya dengan Pak Siapa? Dengan saya Pak Muhammad Ilham, Pak. Mas Ilham, Pak. siapa? Marwanto, mohon izin. Saya atas nama Muhammad Ilham, Pak. Pak Muhammad Ilham, Pak. Ilham, oke, baik, baik. Nggih. Karena Bu Eni kayaknya belum masuk ya? Ya, belum Pak. Oke, Ini ada Ilham, kendala makasih. Pak. Barusan beliau menghubungi saya. Muhammad Ilham. Siap. Jadi saya langsung terus saja ya. Nggih, monggo Pak. Sesuai dengan apa yang disampaikan ke Bu Eni ke saya, intinya bahwa bagaimana mungkin kondisi terkait dengan UPT hortikultura, khususnya tanaman jeruk. Ini saya akan coba menyampaikan secara komprehensif barangkali ya, apa jenis-jenis di tanaman, sehingga nanti adik-adik bisa tinggal mendetilkan saja atau mana yang menjadi fokus untuk ke sana. Nah, dalam rangka untuk pengelolaan UPT, ini kita ada paling nggak ada 3 prinsip yang harus kita tahu, karena dengan 3 komponen penting di sini, ini yang akan menyebabkan UPT tidak outbreak. Oleh karena itu, ini harus, karena segitiga ini penting sekali, dia mau penyakit di sini. Jadi kalau kita dalam rangka penerapan atau implementasi pengelolaannya ini, kita harus paling nggak paham dengan 3 hal di sini, mulai UPT, kemudian tanaman yang menjadi target usaha tani kita, dan lingkungan yang tempat di mana tanaman itu tumbuh atau berkembang. Nah, yang terkait dengan UPT, di sini kita harus tahu, harus bisa menginventarisasi terkait dengan status UPT di sini. Jadi kalau gabungan hama dan penyakit serta yang lain ini namanya UPT. Jadi kita harus tahu status UPT-nya itu serangga hamanya kayak apa. Jadi ini sebagai hama utama atau hama kedua atau mungkin hama nggak penting. Demikian juga untuk sebagai cendawan utama dan seterusnya. Bakteri utama kadang-kadang atau penting, itu seperti itu istilahnya. Dan seterusnya. Selain itu kita juga harus tahu bagaimana terkait dengan musuh natural enemies, karena setiap juga. Karena itu secara singkat terkait dengan UPT, saya lagi kita harus tahu statusnya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tanaman. Nah, tanaman yang kita budidayakan. Jadi tanaman budidaya itu pasti dimulai dari benih atau varietas. Di sini terkait dengan pengelolaan UPT, ini harus tanamannya harus sehat kan. Jadi varietasnya itu atau bibitnya harus bagus dan seterusnya. Kemudian kayak apa perkembangan tanaman atau fisiologi tanamannya,
Kapan saat bertunas, kapan saat mulai berbuah, kapan saat mulai memangkas, kapan saat mulai memupuk, dan seterusnya. Nah, ini yang terkait dengan budidaya tanaman. Karena kalau tanaman yang kita usahakan, ini kita tidak paham terkait dengan varietasnya apa, fenologi tanaman kayak apa, ini yang menyebabkan tanaman kita tidak tumbuh dengan baik atau tidak perform. Kemudian berikutnya, komponen ketiga adalah terkait dengan lingkungan. Lingkungan ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu, dalam rangka untuk pengelolaan organisme pengganggu tumbuhan, kita harus melakukan pengamatan agroekosistem secara teratur. Nah, itu pengamatan di sini kita harus tahu ini suhunya kira-kira panas atau rendah atau tinggi, sedang musim hujan atau musim kemarau, kelembapannya ini rendah atau tinggi, dan seterusnya. Karena semua komponen agroekosistem itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, perkembangan tanaman, kemudian terkait dengan perkembangan UPT dan seterusnya. Kalau kita bisa mengelola secara baik tiga komponen di sini, saya yakin usaha tani yang dilaksanakan oleh petani atau pelaku usaha kita, dia akan aman dari gemburan atau serangan UPT yang setiap saat bisa muncul atau bisa tumbuh berkembang baik, atau istilahnya kalau outbreak ya, kalau terjadi serangan oleh karena itu tiga hal ini menjadi dasar oleh petani bisa berjalan dengan baik. Nah, sering kita mendengar penerapan BHT, penerapan IPM, kemudian implementasi BHT atau IPM. Nah, kira-kira sebelum ke sana, barangkali apa sih PHT itu? Ada yang mengatakan pengelolaan hama terpadu. Ada yang mengatakan pengendalian hama terpadu. Ada, kalau bahasa Inggrisnya kan, kalau menurut Stern itu kan integrated pest management. Nah, oleh karena itu, barangkali saya kepingin tahu, mungkin di antara adik-adik mahasiswa ini atau peserta dalam kuliah kamu ini, ada nggak yang bisa memberikan mungkin arti atau definisi terkait dengan apa itu atau apa itu, minimal 2 orang deh. Ada yang bisa memberikan informasi ke kita semua? Biar nggak ngantuk. Kalau nggak ada, saya tunjuk nanti. Ayo, ada nggak? Kalau nggak ada, ditunjuk nanti. Mohon izin Bapak. Ya, silakan. Mohon izin, menurut saya PHT merupakan pengendalian hama terpadu, di mana merupakan cara-cara pengendalian untuk menekan kerusakan yang diakibatkan oleh hama pada tanaman. Ada lagi yang bisa memberikan informasi apa itu PHT? Selain Mbak Amelda Siftia Khairunisa. Ada lagi ya? Masa cuma 1 orang?
Ini banyak loh pesertanya, berapa ini? Silakan yang punya pendapat. Mohon maaf ini saya barusan terlempar. Tidak Kapunten apa-apa, Pak Arwanto. Silakan yang bisa berpendapat, bisa raise hand. Ada enggak? Masa 40 orang atau 37 orang ini cuma satu yang pendapat itu tidak harus benar, salah pun nggak apa-apa. Ada yang mohon izin masuk, Pak. oke. Mas Ruslan ya? Ya. Mohon izin atasan, mohon izin rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari kelas pertanian kelas 4A. Izin berpendapat, Pak. PHT ada dua yang kami ketahui. Yang pertama, pengelolaan hama terpadu, dan yang kedua, pengendalian hama secara terpadu. Tapi yang biasa kita dengar di lapangan yaitu pengendalian hama secara terpadu. Dalam arti sini, pengendalian hama itu secara berkesinambungan. Harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam pengendalian hama, yaitu tidak memasmi musuh alami. Itu pengetahuan kami tentang pengendalian hama terpadu. Terus menurut pendapat saya, pengelolaan hama secara terpadu. Bagaimana cara kita dalam pengelolaan atau pengendalian hama itu dilakukan secara berkesinambungan, dalam arti tidak mengabaikan lingkungan. Mungkin itu pendapat dari saya, Pak. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mas Ruslan. Satu lagi, coba satu lagi. Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu PHT, pengelolaan hama terpadu atau pengendalian hama terpadu? Kalau awalnya itu kan IPM-nya. Ada yang bisa? Satu lagi. Ada enggak? Karena ini penting. Ini penting, pemahaman terhadap hal ini penting terkait bagaimana perkembangan UPT di lapangan. Sehingga nanti kalau istilah ini sudah paham, itu gampang dalam rangka untuk bagaimana mengimplementasikan kegiatan-kegiatan atau hal-hal teknis yang sering kita jumpai, sering kita temui di lapangan yang dilaksanakan oleh petani kita. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap apa ini berarti penting sekali menurut saya, yang harus dikuasai oleh adik-adik mahasiswa, sehingga dengan penguasaan secara baik ini akan memberikan suatu gambaran bahwa memang pendidikan vokasi itu tidak berbasis teori, tapi berbasis praktek, seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya bahwa pengendalian hama terpadu, memang definisinya banyak sekali, tapi intinya bahwa seperti yang di slide pertama tadi, UPT baik itu hama maupun penyakit itu menjadi kendala, menjadi masalah dalam rangka pelaksanaan usaha tani di lapangan. Namun demikian, kita tidak bisa membiarkan UPT tersebut itu berkembang secara masif.
Kenapa? Karena kalau berkembang secara masif, artinya usaha tani yang dilaksanakan petani akan rugi. Sehingga perlu adanya pengendalian hama terpadu. Sehingga kalau saya katakan bahwa PHT itu sistem pengendalian hama atau UPT, hama penyakit, yang dilaksanakan dalam taraf yang tidak merugikan. Karena kalau keberadaan UPT, hama atau penyakit di lapangan itu istilahnya belum merugikan secara ekonomi, itu nggak perlu. Sehingga kita bisa, nah bagaimana kita tahu itu merugikan enggak? Memang ada komponen-komponen atau ukuran-ukuran yang perlu diketahui. Oleh karena itu, sesungguhnya tadi tidak tepat kalau menggunakan kata pemberantasan. Kalau pemberantasan kan zero ya. Nah, kalau pengendalian itu masih memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada makhluk hidup untuk bertumbuh atau berhidup. Demikian tidak merugikan secara ekonomi. Oleh karena itu, etika harus pemberitahuan dulu aja. Kemudian itu mungkin barangkali pemahaman terkait dengan PHT. Nah, nanti bisa sharing lebih dalam lagi, tapi intinya bahwa pengendalian hama yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam taraf yang tidak merugikan untuk hama itu sendiri. Kemudian yang sering kita jumpai di lapangan ini sering sekali, dan ini harus tahu, harus dikuasai secara baik sehingga akan bisa menentukan langkah-langkah yang sering kita lihat adalah pasti komponennya PHT, kegiatannya tidak menggunakan satu komponen, banyak komponen. Oleh karena itu ada yang diistilahkan dengan pengendalian secara fisik. Jadi fisik itu ya namanya physical ya, secara fisik. Kalau ada tanaman yang mungkin rusak dan sebagainya, nah, ini harus dikendalikan secara fisik dan seterusnya. Kemudian nanti kita bisa pertajam lagi jabaran dari pengendalian fisik itu kayak apa. Kemudian pengendalian secara mekanis lah istilahnya. Mekanis itu langsung terhadap targetnya. Kalau kita ngomong UPT ya berarti UPT-nya yang kita kendalikan. Mungkin kalau yang simpel ya kalau tidak banyak di lapangan kita mungkin ambili hama yang menyerang di situ, atau mungkin tanaman yang kena virus itu kita ambil dan seterusnya. Karena kalau kita menggunakan pengendalian yang lain itu nggak pas. Kemudian komponen yang ketiga adalah pengendalian secara bercocok kultur teknis. Nah, ini kalau pengaturan waktu tanam, pengaturan jarak tanam, pengaturan terkait dengan waktu dan seterusnya. Yang lebih gampang simpelnya adalah kalau cara bercocok tanam ini ya terjadi pergeseran tanam dan seterusnya. Itu karena untuk memutus siklus daripada hama atau UPT di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian dengan varietas tahap. Sering kita ketahui banyak varietas yang produksinya tinggi, tapi di situ nggak tahan terhadap UPT tertentu, sehingga petani
pelaku ini harus mencari partner UPT tertentu. Oleh karena itu sering kalau tanaman semusim ya biasanya produksinya tinggi tapi nggak tahan terhadap hama atau tertentu. Nah ini yang salah satu pilihan-pilihan pengendalian komponen pengendalian secara terpadu. Kemudian berikutnya adalah pengendalian secara hayati. Hayati di sini dengan menggunakan musuh alami atau parasitoid. Ini secara makro aja ya. Ini detailnya waktunya nggak cukup kalau untuk bahas secara detail satu persatu komponen pengendalian ini. Jadi bisa menggunakan musuh alami, parasit, predator, dan mungkin pestisida hayati dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya pengendalian dengan peraturan perundang-undangan regulasi. Nah, ini biasanya terkait dengan masuknya tanaman dari luar atau peraturan-peraturan yang perlu diterapkan dalam rangka untuk bagaimana meminimais perkembangan terhadap UPT tertentu. Yang terakhir adalah komponen pengendalian secara kimia. Nah, jadi PHT itu tidak anti kimia, tapi biasanya kita kita komponen yang paling terakhir istilahnya. Tapi praktek di lapangan komponen kimia ini yang paling utama, sering seperti itu. Karena tadi ini kalau orang Jawa ya nggak serantan barang gitu ya. Pokoknya maunya cepat. Tapi perlu kita ketahui bahwa penggunaan bahan kimia ini ada dampak yang harus dihitung. Dampak macam-macam. Kalau dari sisi hama mungkin terkait resistensi seterusnya. Nah, ini bahasanya juga perlu waktu khusus kalau ngomong terkait dengan kimia ya. Tapi paling tidak dengan 7 komponen di sini ini yang sering kita laksanakan, sering kita temui di lapangan. Sehingga adik-adik secara garis besar paling nggak tahu. Sehingga di dalam praktek di lapangan sering kita temui. Nah, di dalam pelaksanaan implementasi PHT di lapangan ini paling tidak kita ada 4 prinsip. 4 prinsip yang harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau prinsip-prinsip ini nggak dilaksanakan tadi ini, kita akan mengalami mungkin ketidakoptimalan atau kerugian mungkin dalam kesehatan. Oleh karena itu, prinsipnya PHT itu budidaya tanaman sehat. Bagaimana supaya sehat tadi? Penggunaan varietas yang sesuai, kemudian cara bercocok tanam yang sesuai waktu dan seterusnya. Teori itu tadi nggak sabar. Ini juga perlu kita ketahui, sehingga semua serangga yang ada di lapangan itu semuanya bukan musuh, tapi di situ ada yang menjadi teman kita, teman petani kita, yang dinamakan musuh alami, natural enemies gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus melakukan pengawasan rutin, harus monitoring di situ ya, monitoring. Kenapa? Karena sering sekali petani kita ini pokoknya kalau biasanya saya nyemprot itu setiap 3 hari ya 3 hari Pak. Terus nggak penting monitoring rutin. Padahal dengan kita melakukan pengamatan rutin atau monitoring di sini, kita tahu tadi status
apakah hama di lapangan banyak atau hamanya sudah mengkhawatirkan atau belum. Oleh karena itu dengan pengawasan rutin di sini kita akan bisa mengetahui secara baik kondisi UPT di lapangan. Oleh karena itu ini penting, ini harus dilaksanakan prinsip seperti ini. Dan yang lebih prinsip lagi adalah petani sebagai ahli PHD. Kalau kita bisa menciptakan atau memunculkan local champion petani sebagai ahli PHT, di sini ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena di sini tadi ini pentingnya pemahaman seperti yang di atas tadi. Nah, sehingga dengan ahli di situ dia akan secara otomatis akan mengimplementasikan komponen-komponen yang disebutkan di atas di situ. Oleh karena itu ini bisa dibahas per topik ya. Tapi untuk kali ini secara makro aja seperti ini. Ini tadi informasi terkait dengan bagaimana PHT, pengelolaan UPT secara umum di lapangan. Nah, kita mulai masuk jeruk. Jadi kalau kita ngambil suatu kasus bahwa dalam rangka pengembangan agroindustri atau agribisnis jeruk itu ternyata bahwa UPT itu menjadi kendala utama sampai 70%. Ini yang menghambat atau menjadi kendala dalam rangka pengembangan tanaman jeruk. Nah, begitu krusialnya, begitu kritikalnya, sehingga kita perlu bagaimana menghasilkan komponen-komponen teknologi yang tadi itu. Paling nggak 7 tadi. Kalau yang tadi 15%. Mencari bibit susah aja cuma 7%. Modal cuma 3%, yang lain 2%. Ya, artinya memang UPT ini menjadi masalah, menjadi kendala dalam rangka untuk bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan usaha tani jeruk. Nah, ini gambaran ilustrasinya seperti itu. Kemudian dalam rangka untuk bagaimana supaya kita taktis melakukan usaha tani jeruk, kita harus paham kapan tanaman jeruk itu mulai bertunasnya kapan, mulai pembungaannya kapan, mulai pembuahannya kapan, panen kapan. Nah, di sini penting. Karena kalau kita paham terkait dengan fenologi tanaman, ini betul-betul akan membantu, akan bisa melaksanakan budidaya secara efektif dan efisien. Kalau kita lihat di sini, fase pertumbuhan kritis tanaman itu pada periode September sampai Desember. Kenapa? Kalau kita lihat di pertunasan, ini kan dimulai September, Oktober, November, Desember. Nah, ini dikatakan periode kritis. Karena kalau tunas yang tumbuh itu istilahnya tidak terganggu oleh OPT, baik itu hama penyakit, startnya adalah 1 poin selamat. Kemudian setelah tumbuh tunas selamat, kemudian muncullah pembungaan. Nah, pembungaan di sini ini mulai Januari ini ini bisa berubah-ubah dengan munculnya teknologi secara spesifik luar biasa. Kita tahu bahwa bunga mulai muncul itu mulai Januari, Februari, Maret, April. Nah, setelah itu pembuahan mulai
mulai Maret, sehingga nanti tanaman bisa dipanen secara bersamaan dengan kondisi musim penghujan. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita ketahui, sehingga nanti akan memudahkan langkah-langkah atau strategi bagaimana melakukan pengelolaan atau pengendalian UPT secara baik. Nah, ini gambaran saja. Jadi intinya bahwa tanaman jeruk itu paling enggak ada 13 tahapan, mulai kuncup mekar sampai terakhir panen. Nah, ini periode-periode penting yang harus kita ketahui sehingga kita tepat dalam melaksanakan pengendalian dan seterusnya. Ini kita mulai masuk terkait dengan ini mungkin hama dulu ya. Jadi kalau kita simplifikasi paling tidak ini ada sekitar 13 penyakit tanaman jeruk. Ini yang menggempur tanaman jeruk mulai tunas sampai mungkin menjelang berbuah dan seterusnya, atau menjelang panen dan seterusnya. Yang sering kita jumpai, yang pertama, dan ini menjadi momok usaha tani jeruk terkait dengan kutu loncat jeruk atau sering kita sebut dengan Diapurina citri. Ini sangat jelas gejala serangannya, kuncup, tulang dah kena Pak bisi Harwanto, ini akhirnya mohon maaf Pak. Ya siap. Ya Bu. Suaranya agak timbul tenggelam Pak. Oh gitu ya. Iya. Mungkin kurang dekat saja ya. Ya. Atau Oke, mungkin sekarang sinyalnya. terdengar ya. Ya. Sebentar, saya tak matiin aja ini. Oke, saya tadi pakai 2 Zoom ini, makanya tadi satu terdengar Bu Eni. Iya, siap, jelas Pak. Oke, baik. Ini kenapa Diapurina citri sebagai hama utama atau penular penyakit HLB. Oleh karena itu, ini ambang kendalinya itu sangat rendah sekali. Dia itu 1 ekor dalam 1 kawasan hamparan di situ ya. Sehingga kalau kita dalam 1 sudah menemu, karena itu terutama untuk tidak tanggap, akibatnya adalah saat ini tanaman akan tertular dengan hinggapnya kutu loncat di sini dari tempat satu ke tempat yang lain. Oleh karena itu, begitu ditemukan, kita segera melakukan pengendalian. Nah, pengendalian macam-macam. Kalau tadi saya katakan, biasanya petani kalau nggak sabar udah pakai kimia. Karena kalau tidak pakai kimia, biasanya settingnya katakanlah mungkin pengendalian secara kultur teknis atau mungkin pakai trade crop itu juga perlu settingan mulai lebih awal. Oleh karena itu, ini gambaran-gambaran secara makro saja bahwasanya yang sering dilakukan oleh petani adalah menggunakan secara kimia. Dengan bahan aktif tadi ini, penyemprotan dan seterusnya. Biasanya di situ istilahnya sudah
informasikan berapa dosis dan seterusnya. Oleh karena itu penting untuk diketahui kemasan yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah kutu daun. Meses di sini ya, yang sering apa? Ada yang berwarna coklat, ada yang hitam, ada yang hijau dan seterusnya. Meses atau apis di sini. Nah, ini juga potensi pembawa virus di sini, terutama Citrus tritesa. Jadi semua di fase kritis di tunas muda. Nah, ini mengenai ambang pengendaliannya itu ambang pengendalian atau action threshold atau ambang tindakan. Jadi kalau kita mengambil sampel dalam satu luasan tertentu, kalau sudah menemukan 20 ekor per tunas, harus memikirkan bagaimana melakukan pengendalian. Nah, pengendaliannya ini pakai kalau insektisida tadi ini sama dengan di atas tadi itu, dan aquametris dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah ulat peliang daun, Phyllognathes citrella. Semua, jadi menggembur tanaman pada saat tunas muda. Ini juga tinggi, rendah, bahkan 1 ekor per daun. Nah, sehingga di sini ini hama peliang daun ini sulit. Karena apa? Karena kalau kita melihat gambar di situ, ya, terlihat bahwa ulatnya ini masuk di dalam, jadi mengorok daun. Jadi masuk di dalam apa? Di bawah permukaan jaringan daun. Sehingga kalau pengendaliannya tidak menggunakan secara sistemik, hama ini nggak akan mati. Oleh karena itu bahan kimianya, bahan aktifnya adalah imidacloprid di sini, apomectin. Karena ini sistemik, sehingga melalui jaringan tanaman, sehingga kalau dimakan mereka akan mati. Kemudian ini salah satu contoh aja pengendalian yang menggunakan bak pinting aplikator. Jadi ini contoh-contoh yang sedang kita terapkan di lapangan karena mengefisienkan waktu. Karena kalau kita 1 hektar pakai orang mungkin perlu 20, kali ini perlu 2 jam saja cukup selesai. Nah, seperti ini. Nah, ini terutama untuk mengendalikan terkait dengan hama-hama yang menyerang di ranting, batang dan seterusnya. Kemudian kutu sisik. Nah, jadi kalau lihat gambar di sini, kutu sisik luar biasa. Bisa menyerang di daun, bisa menyerang di ranting, bisa menyerang di buah. Jadi bentuknya koma, ada yang bulat. Oleh karena itu di fase kritisnya itu ada bisa dilihat di ranting-ranting, ada di buah. Ini sulit sekali kalau tanaman jeruk sudah kita serang kena kutu sisik di sini. Oleh karena itu tadi ini pemantauan, monitoring ini menjadi penting sehingga kalau kita melakukan pengendalian secara tepat kita akan bisa mengendalikan secara baik. Sering kita lihat seperti ini. Jadi ini ya tidak mudah dikendalikan secara kimia karena tertutupi oleh kitin-kitin, dinding-dinding hama seperti ini. Oleh karena itu kita harus tahu taktis strategi kayak apa dan seterusnya. Nah, ini tadi salah satu contoh. Kalau kita sering di lapangan biasanya petani kita ajari dengan penyaputan kapur tohor. Jadi di sini kalau batang udah bagus, itu nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di atasnya. Nah, tadi kutu sisik macam-macam itu akan bisa kita minimize perkembangannya di lapangan dengan saputan kapur seperti ini. Yang sering kita laksanakan adalah dengan bubur California. Nanti ada materinya, kita bisa lihat nanti apa sih materinya, komponen bubur California itu. Nah ini contoh real di lapangan. Kalau serangan kutu sisik ini parah ya seperti cabang di atas. Nah, sehingga selain penyaputan, kemudian kita kalau di tanaman di batang biasanya kita semprot dengan air yang bertekanan tinggi. Jadi nanti dia akan kelongkop, istilahnya mengelupas dengan sendirinya. Karena begitu
begitu parahnya. Karena kalau pakai kimia mereka tidak efektif karena udah terlalu keras kitin atau kulit dari kutu sisik tersebut. Ini salah satu ilustrasi dengan kita melakukan penyaputan kapur tohur di batang, terlihat bahwa tanaman akan bersih dan pertumbuhannya akan menjadi lebih baik di situ. Kemudian berikutnya adalah trip. Nah, ini sering kita tahu kalau kita beli jeruk ya, itu kan tanamannya ini agak belang-belang gitu ya. Itu sesungguhnya yang menyerang adalah tanaman trip. Dan fase kritisnya lagi-lagi pada tunas muda. Oleh karena itu, pada saat gambar di bawah ini, salah satu contoh bahwa begitu tanaman sudah mulai keluar bunga, ini kita harus waspada terhadap serangan trip di sini. Harapannya adalah dengan kita melakukan pengendalian secara dini, kita cukup tinggi 5-10 ekor per kelopak bunga. Jadi artinya kalau masih temu satu aja mungkin masih belum berbahaya. Kalau sudah menggerombol ke di bawah itu mungkin perlu pengendalian secara baik. Lagi-lagi yang paling manjur sampai dengan saat ini ya pakai pestisida secara sistemik, sehingga harapannya aman pada saat tanaman seharusnya berbunga. Kemudian tungo. Tungo mungkin secara kasat mata nggak akan terlihat, tapi kalau bisa kita pakai juga mikroskop atau teleskop, di sini terlihat di gambar samping sebelah kanan seperti itu. Ini juga lagi-lagi menyerang tidak hanya tunas tapi mulai buah, sehingga buah kualitas atau mutunya menjadi tidak baik. Banyak sekali. Jadi kalau kita melihat tungo itu macam-macam, bisa menyerang di semua buah jeruk, baik itu manis, keprok, siem dan seterusnya. Sehingga buah yang terserang tungo akan kelihatan tidak mulus atau mungkin jelek ya. Nah, ini yang salah satu yang kadang-kadang mengganggu preferensi konsumen untuk membeli jeruk-jeruk yang ada di pasaran kita, seperti itu. Nah, secara umum pengendaliannya tadi melakukan monitoring pada daun muda, pembesar atau lob tadi ya, penyemprotan akarisida dan seterusnya. Secara alamiah ya kita biasa menggunakan predator atau biasanya di situ ada ini Coccinella yang mondar-mandir di situ. Itu salah satu indikator bahwasanya mulai ada salah satunya dari tungo di situ. Masih terdengar Bu Eni suara saya? Kemudian yang berikutnya lalat buah. Nah, ini sekarang sedang menjadi problem utama di sentra-sentra pengembangan tanaman jeruk di Indonesia. Jadi ini sudah mulai menjadi masalah, dan lagi-lagi tadi ini ketidakdisiplinan petani kita dalam menerapkan tadi ini prinsip tanaman sehat tadi dan seterusnya. Seperti terlihat di gambar, nah ini Imago sedang melakukan peletakan telur di sini, sehingga begitu telur menetas ya langsung masuk ke dalam. Nah, nanti kalau dibuka ya dalamnya rusak seperti itu. Oleh karena itu, yang umum kita laksanakan, yang sangat sering kita tahu ya di tanaman belimbing biasanya, atau tanaman jambu, itu dibrosong dengan plastik atau mungkin kertas dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam rangka pengendaliannya kita bisa menggunakan metilegenol ya untuk menangkap yang namanya Imago pejantan untuk lalat buah yang di sini. Kemudian pengendaliannya sama, jadi kita harus melakukan monitoring, kemudian pembungkusan buah seperti tadi itu
ini yang sering kita laksanakan dan kelihatan berhasil, itu kita harus rajin melakukan pemungutan buah yang jatuh di bawah pohon. Kenapa hal ini penting? Karena kalau buah yang jatuh di bawah pohon itu nggak segera dipungut, nggak bisa dibersihkan, itu menjadi inang. Sehingga lalat ini semakin hari semakin tumbuh berkembang biak, sehingga berikutnya begitu keluar imago langsung menyerang buah di atasnya. Oleh karena itu biasanya sering kita menerapkan pakai dengan metilegenol untuk merangkap lalat buah jantan sehingga tidak bisa melakukan perkawinan dengan serangga betinanya, aku betinanya. Nah ini yang mulai penyakit. Jadi yang tadi itu Diapurina citri ini sebagai vektor terkait dengan penyakit CWPD. Jadi bahasa internasionalnya itu Huanglongbing, HLB. Nah ini gejala secara umum biasanya ini hampir sama dengan kahat nutrisi. Oleh karena itu ini penting sekali untuk bisa ketahui di lapangan sehingga kita tidak salah melakukan diagnosa. Nah, ini secara detail seperti ini. Jadi gejalanya itu bercak tidak teratur, kemudian mengecil dan seterusnya. Nah, ditularkan di tadi ini. Nah, oleh karena itu ini penting sekali untuk kita ketahui, dan kita di Balai Jestro sudah menghasilkan teknologi kit deteksi itu, nah, sehingga apakah tanaman ini kena HLB atau kekurangan KH itu akan dapat secara cepat bisa kita ketahui. Nah, ini ciri-ciri di tanaman sakit mulai di daun, ranting dan seterusnya. Jadi mirip sekali dengan kekurangan unsur hara. Ini kalau kita melihat endemisitas ya terkait dengan hemoglobin sangat luar biasa, sehingga kita perlu ketepatan dalam rangka untuk bagaimana mengendalikan itu. Dan ini kita sudah punya kit deteksinya, jadi berbasis dengan PCR di sini untuk yang di laboratorium, kemudian di lapangan berbasis dengan lab. Ini yang kita sudah punya teknologinya. Ini yang kita punya teknologi kit deteksi untuk HLB di sini. Ini teorinya seperti ini. Kemudian berikutnya embun tepung. Ini sering kita tahu tanaman jeruk kita daunnya ada yang putih-putih itu ya. Nah, kalau di buah ya buahnya kayak pakai bedak seperti itu. Ini salah satunya adalah jamur. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan bagaimana, kalau nggak banyak ya diguntingi saja. Nah, kalau banyak ya baru kita lakukan pengendalian secara kimia. Kemudian yang berikutnya yang sering kita ketahui ini berada di daerah pasang surut ya, atau di daerah yang lembab. Biasanya muncul terkait dengan bentuk atau diplodia. Ini jadi gejalanya seperti ini. Batangnya keluar cairan seperti itu. Nah, ini yang paling manjur adalah kita menggunakan pelaburan dengan bur California. Setahun sekali pada awal atau akhir musim hujan. Nah, ini sehingga nanti di situ akan mulus karena tadi ini kita kalau daerah lembab atau daerah rawa akan seperti ini. Ini salah satu contoh ilustrasi kalau tanaman sudah kena diplodia seperti ini, meranggas seperti ini. Nah ini kalau sudah betul-betul berat harus segera dilakukan pembongkaran sehingga tidak menular ke tanaman lain. Mungkin secara soil borne disease seperti itu. Kemudian busuk pangkal atau Phytophthora, kadang-kadang kita nggak tahu di atas itu bagus tapi tahu-tahu tanaman layu. Nah, setelah kita cek biasanya di bawah pangkal batang terserang ada jamur. Busuk pangkal Phytophthora di sini. Ini busuk akar dan seterusnya. Biasanya kita menggunakan pakai pengisir dan seterusnya, sehingga yang berbahan baku tembaga ya, bahan tembaga, sehingga nanti akan mengelupas dan bagus menjadi sembuh kembali.
Ini salah satu contohnya. Sama dengan dipodia, kalau terlalu parah, jamur akan mati seperti itu. Kemudian yang ini, yang tadi salah satu contoh yang saya sampaikan tadi dengan bubur California. Jadi seperti itu, disaput setinggi sampai menjelang dahan atau ranting tanaman sudah mulai berbuah. Sehingga di sini akan membantu proses pertumbuhan tanaman dengan baik karena tidak dihambat di saat pangkal batang tumbuh. Ini contoh untuk persusuan ya, istilahnya untuk tidak dibongkar tapi disusukan tanaman baru sehingga nanti tetap bisa tumbuh dengan baik. Ini salah satu periode kritis yang harus kita ketahui, kapan hama itu muncul, kapan itu penyakit muncul, bisa dilihat di sini. Ini sehingga menjadi panduan kita dalam rangka untuk bagaimana melakukan pengendalian. Ini salah satu contoh pengendalian menggunakan yellow trap, perangkat kuning, untuk melakukan penangkapan serangga-serangga yang punya mobilitas tinggi. Dan ini yang terakhir di Bali Jestro sudah mengembangkan digital yellow trap yang berbasis dengan aplikasi yang sudah kita integrasikan dengan handphone atau Android dan seterusnya. Kemudian kalau kita ngomong terkait dengan pestisida kimia, ini kalau kita ngomong mudorot dan manfaatnya, kita sama tahu mudorotnya adalah bahwa pestisida kimia itu adalah racun. Oleh karena itu, kalau namanya racun itu pasti mempunyai tingkat berbahaya satu pada yang melakukan penggunaan racun, konsumen dan lingkungan yang paling besar di situ. Kemudian kalau manfaatnya jelas, karena kita menggunakan secara tepat, secara baik, maka UPT di lapangan akan bisa kita kendalikan secara baik. Oleh karena itu tadi ini pentingnya kita pemahaman prinsip-prinsip teknologi, kemudian masa-masa kritis tanaman sehingga akan bisa menggunakan pestisida secara tepat. Yang sering kita laksanakan, sering kita dengar bahwasanya dalam rangka untuk pengelolaan hama terpadu atau pengelolaan UPT di lapangan kita sering mendengar 5 tepat. Kalau saya mungkin lebihnya 6 tepat barangkali ya. Jadi tepat UPT-nya. Kalau di situ hama ya berarti bahannya untuk mengendalikan adalah hama. Kalau penyakit ya penyakit. Kalau penyakit mungkin pengisida dan seterusnya. Kemudian pestisida sudah tepat. Di sini tepat jenisnya, cara kerjanya, kelompoknya, formulasinya dan seterusnya. Tepat waktu artinya tepat waktu di sini memang di atas ambang kendali yang sudah kita tentukan. Sehingga di situ akan tepat pada saat diaplikasikan. Yang berikutnya tepat takaran, dosis, konsentrasi, dan seterusnya. Volume semprot, dan seterusnya. Tepat dan cara aplikasinya, karena sering kita ini melihat di lapangan, petani itu sering mandiin tanamannya. Padahal tidak seperti itu. Nyemprotnya kayak dimandikan. Tidak melihat ukuran dropletnya kayak apa, dan seterusnya. Sehingga sia-sia seringkali mengatakan bahwa pestisidanya atau fungisidanya tidak mandi, tidak manjur seperti itu. Karena tadi cara aplikasi nggak pas. Takarannya, dosisnya kurang. Waktu aplikasinya, kalau kita mengait dengan kondisi lingkungan, pas angin kencang ini nggak pas untuk nyemprot. Oleh karena itu harus pagi atau sore. Dan seterusnya. Yang terakhir, ini bisa ditambahkan terkait dengan tepat harga. Kenapa? Sering kita pestisida itu harganya nggak pernah turun. Dari waktu ke waktu naik terus. Sehingga petani-petani kita yang petani kecil itu kalau harganya mahal mereka nggak akan beli. Yang dibeli pestisida yang murah-murah sehingga tidak tepat.
Oleh karena itu tepat harga di sini ini penting sekali. Karena nggak semua petani itu tersedia uang setiap saat untuk membeli pestisida. Oleh karena itu ini penting untuk diketahui sehingga praktek-praktek di lapangan yang sering kadang-kadang kita susah memberikan advokasi petani kita ya karena tadi kita tidak menguasai terkait dengan bagaimana strategi, bagaimana teknis terkait dengan pengelolaan UPT di lapangan. Nah, ini contoh aja ilustrasi di sini. Kalau yang terlalu mandi ya yang di atas itu, biasanya kan airnya sampai apa kotos-kotos gitu ya, sampai berjatuhan di sini. Yang paling tepat adalah dropletnya. Jadi kalau kita ukur biasanya dengan per sentimeter persegi paling enggak ada 40 butir. Nah, itu diatur di nozzle semprotnya sehingga bisa masuk ke jaringan tanaman. Kalau pestisida sistemik bisa masuk ke jaringan sehingga akan bisa mengendalikan hama yang ada di dalam jaringan tanaman. Nah ini contoh pengendalian sering kita laksanakan. Jadi kalau tidak mandi tidak puas, padahal nggak seperti itu. Mestinya kabut ini yang paling baik. Karena dengan kabut tadi itu dropletnya kalau dihitung itu sekitar 40 droplet per 1 meter persegi. Ini salah satu komponen pengendalian hayati. Nah, mulai bur California tadi itu, kemudian pakai musuh alami, kemudian pakai pestisida nabati atau mungkin botani atau kita di sini menggunakan. Nah ini terkait dengan pengelolaan agroekosistem. Biasanya tadi kita menggunakan tanaman perangkap atau trap crop di sini. Nah, ini selain menambah keindahan kebun, ternyata dengan kita ada reservoir atau trap crop tanaman di sekitar lahan di sini akan membantu mengurangi serangan atau invasi serangga hama yang ada di kebun kita atau kebun petani kita. Jadi sudah kita praktekkan dan sehingga kita bisa melihat sejauh mana tampungan atau daya tampung serangga-serangga yang lebih suka ke tanaman yang berbunga-bunga seperti itu. Ini data berapa pestisida yang bisa digunakan untuk tanaman jeruk, untuk hama jeruk kita mulai di DC dan seterusnya. Mungkin itu Bu Eni atau adik-adik semuanya terkait dengan informasi singkat secara umum terkait dengan organisme atau UPT pengendalian. Sehingga ini penting untuk diketahui karena tadi ini apa yang saya sampaikan ini praktek-praktek yang sudah kita kerjakan di lapangan, di petani kita, di mitra kerja kita, sehingga tidak murni berbasis teori, tapi memang ini praktek. Di teori yang mendasari tadi ini terkait dengan pengelolaan UPT di lapangan kayak apa, 3 poin di situ. Mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ya ini salah satu kendala kita memberikan informasi kuliah secara virtual. Jadi eyes kontaknya kurang sehingga adik-adik mungkin tidak yang kurang tidur mungkin ngantuk ya. Dan saat ini saat tepat yang ngantuk di sini. Oleh karena itu ini salah satu kekurangan memberikan kuliah secara virtual seperti itu. Mungkin itu barangkali Bu Eni yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, diskusi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harwanto, cukup lengkap tadi materinya dan ada beberapa hal yang baru untuk kami dan juga terutama untuk mahasiswa ya. Saya kira ini nggak ngantuk ya, masih semangat ya. Semangat. Saya close Bu ya, saya stop ya. Nggih. Ada beberapa catatan tadi ya. Yang pertama tadi Pak Harwanto menyampaikan perlunya pemahaman tentang PHT tadi. Ada beberapa teman kalian yang sudah memberikan pendapat tadi ya. Jadi PHT itu ada 4 prinsip. Kemarin di kelas B juga disampaikan ada 4 prinsip PHT. Yang pertama yaitu
bagaimana membudidayakan tanaman yang sehat, itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan musuh alami. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan monitoring. Monitoring harus dilaksanakan secara rutin. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana petani itu bisa menjadi ahli di lahan miliknya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tadi disampaikan bahwa hama pada tanaman jeruk ini merupakan faktor penghambat yang paling dominan ya. Tadi kalau kita lihat ambang kendalinya itu sangat kecil. Artinya apa? Adanya populasi yang sangat sedikit itu tidak bisa ditoleransi. Harus segera dikendalikan kalau kita tidak ingin tanaman kita rusak. Ya. Demikian juga tadi dengan penyakit ya, penyakit itu juga sangat dominan merusak. Bahkan tadi dari paparan Pak Harwanto tadi kita lihat mungkin sampai dengan perlu dibongkar. Kalau perlu dibongkar berarti hilang itu tanaman jeruk yang sudah ditanam ya, mulai dari kecil ya, dan itu saya kira rugi waktu dan juga rugi biaya, rugi bibit dan sebagainya. Kemudian tadi ada hualongbing, ada blendok, kemudian ada busuk pangkal. Nah, yang blendok ini saya kira kalian pasti sudah sering melihat ya, tidak hanya jeruk, ada mangga, ada jambu, tanaman buah yang berkayu itu biasanya sangat banyak terserang oleh blendok ini. Meskipun blendok ini sebenarnya reaksi ya, jadi bentuk reaksi dari serangan penyakit. Jadi dia bereaksi dengan mengeluarkan cairan yang menunjukkan bahwa dia terluka ya, jadi mengeluarkan blendok. Terus yang terakhir tadi yang sangat penting ya, kalau kita mau melaksanakan kegiatan pengendalian itu harus 6 tepat, tidak hanya tepat waktu, tepat sasaran, tepat produk, kemudian tepat aplikasi, kemudian tepat sasaran atau takaran tadi. Kemudian yang paling penting adalah memperhitungkan harga. Ya, kadang-kadang petani itu tidak punya perhitungan analisis ekonomi ya. Jadi apakah pengendalian itu efisien atau tidak, menguntungkan atau tidak, itu seringkali lolos dari pengamatan. Nah, saya kira sekarang waktunya kita untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pengalamannya atau mungkin ada beberapa poin yang tadi menarik namun masih perlu pendalaman atau penjelasan lebih lanjut. Silakan saya buka 2 termin. Untuk termin pertama mungkin 3 orang dulu ya. 3 orang penanya, boleh dari kelas reguler atau dari kelas RPL. Silakan bisa raise hand. Ayo, siapa yang tadi sudah menyimak betul-betul? Ada tadi saya yang belum paham juga mengenai teknologi tepat guna yang disampaikan di awal tadi. Mungkin kalian juga sempat mencatat, silakan. Ayo silakan raise hand. Pak Heri barangkali. Baik, mungkin untuk mengawali, tadi Pak Harwanto kan menjelaskan tentang aplikator pestisida ya Pak ya. Tadi ya. Ada istilahnya apa tadi? Bark aplikator itu bisa dijelaskan barangkali Pak. Itu karena saya lihat tadi disemprotkan di batang. Jadi ini
untuk pengendalian hama atau penyakit, kemudian apakah itu otomatis atau seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, karena tadi sepertinya dengan menggunakan alat ini ada peningkatan efisiensi tenaga untuk pengendalian hama dan penyakit. Baik, Bu barangkali itu Eni. untuk mengawali. Okay. Ya. Jadi kita ini menghasilkan itu bug pinting aplikator itu ya. Jadi alat semprot itu sesungguhnya. Alat semprot yang digunakan untuk kalau biasanya nyemprot petani itu kan pakai ini ya, pakai tangki dengan campur air. Tapi di situ langsung kan itu kalau BAP itu dengan pestisida langsung. Nah, sehingga di situ ada efisiensi waktu itu karena tadi ini biasanya kalau kita pernah hitung ya, mungkin 1 hektar ada 400 tanaman itu perlu waktu berhari-hari karena harus ngambil air, harus sebagainya. Dengan alat itu kita langsung dengan pestisida langsung murni kita semprotkan secara di batang tanaman. Lalu targetnya adalah tadi ini untuk hama-hama yang terkait dengan kutu sisik, terkait dengan bledok, terkait dengan serangan-serangan di bagian pangkal batang dan seterusnya. Harapannya adalah tadi ini dengan menggunakan itu kemulusan tanaman batang utama itu menjadi terjaga dengan baik. Nah, sehingga sering kita tahu kalau turun ke lapangan itu kan jarang ya jeruk petani kita itu yang istilahnya mulus gitu ya. Biasanya ada tadi ini, ada kutu sisik, ada kemudian hama atau penyakit yang lain. Dengan menggunakan itu kita istilahnya di samping hemat waktu dan seterusnya. Secara ekonomi pernah kita hitung kita lebih efisien 25% kali ya, seperti itu. Sehingga cuman masalahnya yang sampai dengan saat ini itu untuk membuat alatnya itu agak mahal. Sudah pernah kita kerjasamakan dengan Bimektan, 1 unit itu kalau nggak salah pernah dihitung teman-teman sekitar 3 juta, 2,5 juta. Ini yang dan siap untuk dilisensi sesungguhnya. Cuman tadi ini kendalanya dari sisi harga memang kalau petani mungkin membeli 1 alat untuk 3 juta ini yang jadi problem. Tapi paling tidak dari teknologi tepat guna itu kita tahu punya tingkat efektivitas tinggi. Karena apa? Karena yang kita semprotkan itu langsung bahan kimia murni, bukan campuran dengan air. Sehingga dropletnya langsung masuk ke pori-pori tanaman, sehingga di situ akan lebih efektif dalam rangka untuk mengendalikan hama di tanaman jeruk. Seperti itu, Bu. Nah, bisa kita lihat di Balai Distro banyak. Ya, berarti itu bertekanan tinggi, Pak ya? Tidak juga. Oh, tidak. Biasa aja, ya kayak semprot biasa itu cuma bahan semprotkan banyak langsung pestisida murni, tidak dicampur dengan air. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita istilahnya menggunakan air itu kan perlu, kalau tanamannya banyak kan perlu istilahnya air yang banyak juga kan. Kalau 1 tangki biasanya sekitar 14 liter ya. Sekarang untuk berapa ratus tanaman tinggal ngalihkan aja. Kalau pakai langsung dengan kimia, langsung murni, kita tidak perlu air. Itu salah satu kelebihannya, tidak perlu air, sehingga dari aspek waktu lebih cepat. Seperti itu. Memang mahal dari infrastruktur terkait dengan alatnya. Ya. Itu Bu. Baik, terima kasih. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa. Pak Petrus yang punya jeruk soe barangkali. Oh, ada dan sudah raise hand ini. Ada Amelda dan Fakih. Ya. Silakan Amelda dulu.
Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu. Perkenalkan, nama saya Melda Siftia Corinisa dari kelas PPB 4A. Mohon izin bertanya, berbicara tentang tanaman jeruk, pada saat ini itu banyak petani yang menerapkan metode top working atau grafting pada tanaman jeruk. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan buah yang lebih berkualitas dan lebih memiliki nilai yang tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah dengan metode tersebut akan berpengaruh terhadap OPT yang menyerang tanaman jeruk tersebut? Apakah bisa menekan populasi atau mungkin malah memunculkan kemungkinan-kemungkinan hama-hama baru? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Amelda. Pertanyaannya saya kira bagus sekali. Kita sambung dulu, nggih, Pak Harwanto, izin dengan penanya kedua, yaitu Fakih Abil Qasim. Silakan Fakih. Baik, mohon izin Bu, mohon izin Pak, mohon izin bertanya terkait tanaman jeruk yang sudah bertahun-tahun itu tidak bisa berbuah. Nah, itu apakah disebabkan oleh hama atau penyakit? Nah, selanjutnya itu apakah ada cara atau inovasi agar memangkas waktu untuk tanaman jeruk itu bisa cepat berbuah? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Fakih. Yang tadi pertanyaan dari Fakih, bagaimana membuat tanaman jeruk itu berbunga sesuai dengan potensi fisiologis atau fenologisnya ya. Kemudian dari Amelda, apakah top walking tadi efeknya positif atau negatif terhadap pengendalian populasi hama maupun penyakit? Saya kira itu Pak pertanyaan dari dua orang mahasiswa kami. Monggo, silakan ditanggapi. Baik, Amelda ya. Jadi memang kami punya teknologi top walking. Jadi top walking itu teknologi untuk mengganti varietas secara cepat. Jadi dan itu sudah dipraktekkan oleh petani kita. Tidak hanya satu 2 hektar mungkin diterapkan. Tadi saya katakan bahwa ini dalam rangka untuk memenuhi preferensi konsumen ya. Contoh aja mungkin ya di Dau dulu di situ menjadi sentranya jeruk manis atau baby, jeruk baby. Tapi dengan seiring dengan waktu ternyata jeruk manis itu petani sudah mulai mengurangi sehingga mau beralih ke varietas lain. Nah, melihat kondisi tanaman di lapangan masih bagus, kalau membongkar kan itu perlu waktu lama ya, perlu waktu lama dan perlu biaya banyak. Nah, sehingga dengan melihat kondisi tanaman itu yang masih bagus, akhirnya kita top walking dengan varietas yang diinginkan. Nah, sekarang udah berkembang keprok batu 55 di situ dengan teknologi top walking. Mungkin ada tayangan saya yang lain, tapi memang salah satu strateginya seperti itu. Sehingga dengan menggunakan top walking itu satu tanaman itu bisa di top walking, satu tanaman bisa 3 varietas, bisa soe, bisa batu 55, bisa mungkin varietas yang lain. Sehingga mungkin kalau adik-adik ke Bali Distro bisa melihat langsung ini top walking tanaman bisa diisi mungkin 2-3 varietas di situ. Ternyata bisa. Nah, ini sehingga berkembang di lapangan. Nah, bagaimana terkait dengan UPT atau perkembangan populasi hama? Jadi secara teknis ini nggak ada pengaruhnya. Kenapa nggak ada pengaruhnya? Karena
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ritme perkembangan hama jeruk di lapangan itu sangat tergantung dari fenologi tanaman. Jadi pada saat dari 13 tanaman 13 UPT itu ya, semua yang digempur ya mungkin pada saat tanaman mulai bertunas muda, mulai berbunga, kemudian mulai berbuah kecil sampai menjelang panen. Kalaupun toh menyerang batang ranting itu juga sebagian di situ. Sehingga dengan metode top working di sini secara teknis di lapangan tidak ada pengaruhnya terhadap outbreak atau perkembangan UPT di lapangan. Perkembangan UPT di lapangan sangat dipengaruhi oleh kondisi fenologi tanaman pada saat dia tumbuh. Sudah dapat dipastikan bahwa pada saat tanaman mulai keluar bunga atau keluar tunas baru, disitulah masa kritis tanaman jeruk yang harus diantisipasi. Apakah di situ mulai datang penyakitnya atau mulai datang hamanya, disitulah kita mulai berpikir bagaimana cara mengendalikan. Tadi saya katakan bahwa yang selama ini petani tidak sabar pakai kimia aja. Dan contohnya sudah disebut. Padahal yang lain juga bisa. Masih bisa menggunakan pestisida nabati atau botani, atau menggunakan mungkin pestisida alami dan seterusnya, atau mungkin juga menggunakan tadi itu mungkin kultur teknis atau pakai trap crop tadi seperti itu, atau mungkin pakai yellow trap dan seterusnya. Sehingga dengan pola seperti itu, sekali lagi saya katakan bahwa top working itu hanya untuk penggantian varietas secara cepat. Kalau pengaruhnya terhadap UPT sangat dipengaruhi oleh kondisi fenologi tanaman pada saat dia mengalami pertumbuhan. Kalau tanaman udah enggak dijamin pasti, kalau tanaman jeruk sudah tidak bertunas, dari situ enggak ada hama. Karena secara umum mereka suka ke tanaman yang muda-muda, tanaman yang muda. Nah, kalaupun toh tadi ada kayak kutu sisik, biasanya mereka kan dia berkembang terus, kemudian ada tumbuh tunas baru, mereka tetap bertahan di situ. Tapi dia nggak akan lama nanti tanaman daunnya mengering kan jatuh di bawah. Seperti itu. Itu yang terkait dengan top working dan bagaimana perkembangan terhadap UPT. Kemudian Saudara Fakih, tadi tanaman jeruk nggak berbuah bertahun-tahun. Jadi indikatornya sangat simpel. Tadi saya katakan bahwa jeruk itu punya punya tempat tumbuh. Kalau jeruk yang cocok untuk dataran rendah, kemudian ditanam dataran tinggi, dijamin pasti potensi fisiologisnya akan berubah. Sebaliknya, kalau tanaman jeruk cocok untuk dataran tinggi, dibawa ke rendah, juga akan mengalami perubahan potensi fisiologisnya. Secara umum indikatornya adalah bahwa tanaman jeruk itu akan berbuah untuk siam itu umur 2 tahun. Itu udah mulai tanaman udah mulai berbuah. Kemudian untuk jeruk keprok itu agak mundur. Biasanya 3 tahun itu mulai berbuah. Nah, kalau pada saat umur 2 tahun untuk siam, kemudian 3 tahun untuk keprok, kemudian yang lainnya sekitar 2 tahun di situ. Kalau pada saat umur tersebut belum menunjukkan adanya tanda-tanda munculnya buah, itu dijamin pasti banyak hal yang bisa kita cek. Yang pertama, tadi ini mungkin kesalahan memilih bibit atau benih atau varietas yang mestinya direndah berubah ke tinggi dan seterusnya. Yang kedua adalah terkait dengan cara tanam. Cara tanam biasanya petani sering kali menanam jeruk merupakan tanaman tahunan itu di model kayak nanam kedelai jagung. Nah ini mestinya ada lubang tanam yang harus tertentu. Kalau jeruk biasanya kan lubang tanamnya harus lebar 60, kemudian panjang juga 60, dalam pun juga 60.
Kenapa hal itu penting? Karena kita tahu bahwa tanaman jeruk bukan tanaman semusim, tanaman tahunan yang kan bisa tumbuh sampai 20 sampai 25 tahun ke depan. Sehingga starting point untuk tanam harus benar. Kalau cuman istilahnya dicoklak saja satu cangkul dan ditanam, dijamin pasti pertumbuhan tidak akan bagus. Sehingga kalau starting point-nya udah benar, insya Allah tadi ini sesuai dengan waktunya, 2 tahun, 3 tahun udah mulai berbuah. Nah, biasanya di situ mengait dengan pangkasan. Terus tahun pertama dibentuk, ada pangkasan bentuk, nanti ada pangkasan pemeliharaan. Dan biasanya dalam kurun waktu 2 tahun itu juga harus kasih pupuk. Seringkali petani kita ini masih berpikir tanaman itu tumbuh dan akan berbuah sendiri. Padahal kan nggak seperti itu. Kalau tanaman budidaya pasti harus dipupuk. Pupuk tidak harus kimia, bisa pupuk kandang dan yang lain. Nah, seringkali kami di komplain petani itu tadi ini, tanaman jeruk yang sudah kita lepas dengan spesifikasi keunggulannya itu nggak muncul di lapangan. Karena apa? Karena petani tidak mengikuti anjuran teknis yang sudah kita informasikan. Ya tidak dipupuk, mungkin nggak dipangkas. Kalau tanaman nggak dipupuk, mana mungkin bisa tumbuh baik, mana mungkin bisa menghasilkan produksi yang baik. Nah, oleh karena itu ini penting untuk diketahui terkait dengan teknis budidaya di situ. Selain dari teknis secara budidaya, pengendalian UPT itu penting juga. Mungkin seperti itu, sehingga pemahaman bagaimana cara budidaya, bagaimana pemahaman terhadap pengendalian hama ini satu paket, tidak bisa sendiri-sendiri. Sehingga di sini pentingnya pemahaman secara praktikal. Karena kalau ngomong teori, nanti ngomong teori pupuk sendiri, teori benih sendiri, teori top walking sendiri, teori pangkasan sendiri. Memang hampir sama semua tanaman karakteristiknya. Tapi yang jelas tadi kalau kita bisa menerapkan dari aspek teknis secara benar mulai awal, saya yakin tadi tanaman akan tumbuh berbuah sesuai dengan potensi fisiologisnya. Hal yang sama tadi top walking dan seterusnya. Mungkin itu barangkali Bu Saudara Paki, Melda, atau Bu Eni yang bisa sampaikan. Iya. Mungkin sedikit menambahkan Pak, kalau terlanjur Pak, jadi nanam jeruk terlanjur nggak sesuai rekomendasi, terus mau dibongkar kok sayang gitu, tapi pengen berbuah gitu, apa ada mungkin aplikasi pemicu pertumbuhan atau pembentukan buah atau seperti apa Pak? Oke, baik. Nah, tadi itu betul Bu, strategi yang paling simpel. Kalau kita contoh aja ya, salah pilih varietas ya. Contoh aja ya, konkret ya, contoh konkret. Kita ini praktek di lapangan, keprok batu 55 itu kan sangat cocok di dataran tinggi. Di Batu kan sekitar 1000. Pernah suatu ketika petani itu begitu minatnya untuk menanam keprok batu 55 itu. Tapi apa yang terjadi di lapangan bahwa lokasi yang ditanamnya itu daerah-daerah bawah, daerah rendah. Nah, ini praktek real di lapangan ini. Nah, sehingga yang terjadi adalah tanaman jeruk keprok hidupnya hidup, tapi 3 tahun nggak berbuah, 4 tahun nggak berbuah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa memang pemilihan varietas untuk agroekosistem itu harus sesuai. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Tadi sudah Imelda menyinggung terkait dengan top walk. Ini mengganti varietas. Nah,
Kalau membongkar tadi perlu waktu lama. Karena harus bongkar, bikin lubang tanam lagi, beli benih lagi dan seterusnya. Nah, strateginya ya top working yang paling memungkinkan. Sehingga kita membeli mata tempel saja atau manta eter saja, kemudian kita top working dengan varietas yang sesuai. Yang untuk pertumbuhan dataran rendah. Di Banyuwangi ini ada berapa ratus itu kepala desa Banyuwangi, ya teriak-teriak ya. Kita udah kasih tahu mulai awal, Pak, ya cocok gitu buat 55 di bawah. Tapi mereka udah nggak apa-apa. Setelah ditanam umur 3 tahun nggak buah-buah. Jadi nyambung pertanyaan dua mahasiswa yang dengan Fakih itu dengan gue ini. Ya top working salah satu solusinya tuh mengganti varietas. Nah biasanya setelah diganti, biasanya nanti akan tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi agrologi atau pilihan varietas yang dikehendaki. Namun demikian kita punya varietas itu yang bisa untuk bawah, bisa untuk tinggi. Jadi bisa all elevasi ya, jadi bisa rendah. Jadi kalau varietas tertentu tidak bisa. Contoh kayak siam madu itu. Siam madu itu kalau di bawah naik bagus. Di bawah pun juga bagus. Kemudian kayak Pro RGL. RGL itu kan aslinya kan di atas itu. Di atas 1000 bagus. Di bawah juga bagus. Jadi seperti itu. Makanya sering kita bertanya kalau ada petani yang mau beli benih, itu kita tanya, daerahnya tinggi atau rendah. Kalau nanti tidak diketahui itu, salah pilih varietas nanti yang dikomplain kita. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk praktek real di lapangan yang istilahnya kita hadapi. Oleh karena itu mahasiswa juga harus tahu itu sehingga kita bisa memberikan advokasi, memberikan arahan, memberikan saran, seterusnya. Mungkin itu barangkali Bu Weni. Iya Pak, terima kasih. Jadi penting sekali memang ya menanam varietas yang cocok dengan lingkungan, terutama ketinggian tempat tadi. Iya. Oke Pak. Baik, kita masih punya waktu kira-kira 10 menit barangkali untuk 2 orang penanya. Ada yang sudah raise hand 2 orang. Pak Ruslan dari kelas reguler, kemudian Pak Siprianus Aswad dari program RPL Kabupaten mana Pak? Pak Siprianus? Kabupaten TTU Bu. Oh Kabupaten TTU. Baik, silakan kita awali dengan Pak Ruslan dulu. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ruslan. Mahasiswa dari Kabupaten Malang, kelas PPB 4A. Di sini saya ingin bertanya Pak, kalau kita berbicara tentang PHT, otomatis kita berbicara tentang pengendalian hama dan penyakit Pak pada tanaman jeruk. Kita tidak munafik dalam hal seperti ini. Seandainya jeruk sudah berbuah, tentu banyak OPT yang mengganggu jeruk itu sendiri, Pak. Ya. Kita tidak munafik dalam penggunaan kimia untuk mempertahankan produksi dan produktivitas tanaman jeruk itu sendiri. Saya ingin saya tanyakan, untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dalam mempertahankan produktivitas tanaman jeruk itu sendiri, mulai sejak kapan kita mengaplikasikan pengendalian OPT pengganggu tanaman jeruk ini yang harus kita lakukan? Yang jelas di sini para petani mempertahankan produksi tanaman itu sendiri. Yang jelas penggunaan pupuk kimia atau pestisida kimia itu sudah pasti kalau kita berbicara sudah pasti di ambang batas karena memang mereka mempertahankan keadaan jeruk itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Sejak kapan kita mulai melakukan pengendalian agar tanaman atau pada saat panen jeruk itu tidak
terlalu bahan kimia yang masuk atau residu. Ini menyangkut kesehatan kita juga. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nyambung dulu, Pak, ke Pak Siprianus dari Timur Tengah Utara. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan dulu, nama saya Siprianus Suat. Saya mahasiswa RPL dari Kabupaten TTU. Kami di sini di TTU itu ada istilahnya namanya penyuluhan grup. Jadi penyuluhan grup itu dilakukan kepada desa-desa yang belum sempat memiliki pendamping penyuluh. Nah, beberapa minggu lalu saya memang spesifik di Kelor karena memang saya pendamping Kelor, kemudian saya juga petani Kelor. Tapi waktu saya mengadakan kunjungan ke satu desa di atas ketinggian sekitar 900-an itu, di sana ada pohon jeruk, ada tanaman jeruk, dan mereka bilang begini, Bu, Pak, di sini kok kalau kita tanam bibit itu cangkok, begitu dia berbuah lebat, saat itu pun dia akan mati. Begitu kita habis panen, dia mati. Tetapi kalau jeruk itu yang kita tanam itu biji asli, dia biar berbuah lebat pun tidak akan mati. Nah, pertanyaan itu saya sempat hanya kasih satu masukan saja bahwa saat-saat tanaman jeruk itu berproduksi, dia membutuhkan makanan tambahan, jadi harus ada pupuk. Tapi itu bukan solusi yang saya sampaikan ke mereka. Saya hanya bilang, nanti akan saya cari jalan, bagaimana caranya kita menjawab itu. Jadi itu kesempatan yang baik, Ibu. Pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih atas informasi ini. Yang menjadi saya, untuk bisa saya bantu jawab pertanyaan orang tua dari desa tetangga kami itu, apakah jeruk yang dicangkok itu memang daya tumbuhnya seperti itu, ataukah mungkin ada hama atau ada apa yang lain? Mungkin itu, Ibu, karena memang di sini kalau dicangkok begitu berbuah lebat, habis panen dia mati. Itu pasti ini dataran mati. tinggi ya, Pak Siprianus ya? Iya, betul, Bu, betul. Mungkin itu saja, Ibu. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini berlebihan. Salam dari Batas. Baik, terima kasih Pak Siprianus. Kalau satu lagi bagaimana, Pak? Ada sepertinya yang raise hand. Silakan. Pak Abdul Rajak. Abdul Rajak, ya. Pak Abdul Rajak, monitor, Pak? Atau ini kepencet ini raise hand-nya? Kepencet rupanya. Ya, jadi masih tetap raise hand. Pak Abdul Rajak, ada nggak ini? Ya, kepencet rupanya. Baik. Dua tadi, Pak, pertanyaan dari Ruslan tadi. Mulai kapan PHT itu dilaksanakan di tanaman jeruk? Terkait dengan barangkali ini ya, ada gium lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Siprianus tadi. Saya agak kurang ingat ya, apakah SOE itu di TTU atau di TTS? Yang saya tahu, gimana Pak Sipri? Di TTS, Bu. Kalau saya kabupaten tetangganya. Timur Tengah Selatan. Ya? Eva ya? Iya, Timur Tengah Selatan. Ya. Tadi terkait dengan adanya tanaman jeruk yang dari hasil cangkok itu hanya bisa berbuah lebat satu kali kemudian mati. Dari biji itu bisa lebih tahan. Saya kira itu, Pak, dua pertanyaan. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Oke, baik. Bu Eni, Pak Ruslan. Jadi memang semangat kita dalam rangka untuk mengimplementasikan PHT itu kan penggunaan pestisida kimia itu kan yang terakhir ya. Nah, oleh karena itu biasanya seperti yang tadi di info di awal saya sampaikan bahwa
namanya pengendalian hama terpadu. Terpadu dari semua komponen yang ada. Paling enggak tadi ada 7 atau berapa tadi itu. Mulai apa? Secara mekanis dan seterusnya. Nah, biasanya kita ini dalam rangka untuk mendampingi petani itu dalam rangka untuk menciptakan, menghasilkan apa tanamannya bagus, kan 4 prinsip tanaman sehat. Jadi kita menggunakan benih yang berkualitas. Ini menjawab pertanyaan Pak Suprianus. Kenapa kita ini sering mengamanyakan penggunaan benih yang berkualitas mulai awal ini sangat penting. Karena apa? Karena harapan kita jeruk itu durable ya. Bisa tumbuh sampai 20 tahun ke depan. Nah, sehingga perlu cermat mulai awal. Yang terkait dengan Pak Ruslan, maka biasanya kalau tanaman sudah mulai berbuah, yaitu umur 2 tahun, kalaupun toh nggak berbuah juga nggak apa-apa. Kalau sebelum berbuah itu biasanya kita tadi ini menggunakan yellow trap tadi itu untuk mengintegrasikan pengendalian. Jadi di situ untuk nge-trap hama atau serangga yang terbang yang akan menginvasi atau masuk ke lahan-lahan kita. Nah, itu pun juga ada teorinya, bagaimana memasang trap dan seterusnya. Sehingga di situ dengan adanya trap, baik itu pakai yellow trap maupun pakai trap crop, tanaman perangkap tadi kayak kagetes tadi itu harapannya adalah hama yang akan menyerang tanaman kita itu tidak langsung masuk ke situ, tapi masuk ke trap cropnya tadi itu, atau tertangkap di yellow trap di situ. Nah, kemudian untuk tanaman yang mulai berbuah, nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada fase-fase kritis tanaman berdasarkan fenologi tanaman. Nah, kalau simplifikasinya, simpelnya adalah pada saat tanaman keluar tunas baru, atau tumbuh tunas baru, disitulah sesungguhnya kita mulai waspada. Karena apa? Karena hama mulai menggembur dari situ. Tadi saya sampaikan mulai yang namanya Diaphornia citri, mulai meses, kemudian mulai kutu-kutu yang lain, semua kan menggembur pada saat tanaman mulai keluar tunas baru atau keluar bunga. Disitulah kapan saat kita melakukan pengendalian di situ, melakukan monitoring di situ. Oleh karena itu, di situ yang paling kritikal. Karena kalau kita udah bisa mengamankan pada saat tanaman jeruk mulai bertunas, tanaman jeruk mulai keluar bunga, tanaman jeruk sudah mulai pentil, disitulah sesungguhnya yang akan menentukan mutu jeruk yang akan dihasilkan. Karena apa? Karena kemulusan buah ditentukan pada saat tanaman masih menjelang tadi ini, mulai tunas, mulai keluar bunga, mulai keluar pentil. Nah, perkara pakai strategi kimia atau non kimia itu kan tergantung di kondisi lapangan. Kalau di situ istilahnya tidak begitu outbreak, tidak begitu berat terkait dengan populasi lapangan, mungkin bisa menggunakan bahan-bahan alami, pestisida alami dan seterusnya. Oleh karena itu memang perlu proses, perlu belajar kira-kira yang tepat menggunakan bahan apa dan seterusnya. Tapi yang jelas tadi secara ringkas tadi sampaikan bahwa bahan-bahan kimia untuk hama tertentu pakai ini dan seterusnya. Karena kalau kita melakukan pengendalian hama jeruknya sudah mau panen, sudah ada artinya. Kenapa? Karena buah sudah nggak mulus kalau dari serang mulai kecil. Yang kedua, pada saat tanaman buahnya udah mulai menjelang panen besar, di situ sesungguhnya
kalau ekstrimnya tidak perlu dikendalikan. Karena apa? Karena tadi ini hama-hama udah nggak tertarik ke situ, kecuali yang tadi ini alat buah. Kalau yang hama mulai kutu-kutuan, trip, itu nggak tertarik untuk buah-buah yang udah besar. Kalau tungo jelas mulai dari kecil. Oleh karena itu tadi ini perlu pembagian penggunaan bahan kimia, kapan yang untuk saat tanaman mulai tumbuh tunas baru, mulai keluar bunga, mulai keluar pentil sampai mungkin sampai pertengahan buah barangkali. Karena kalau kita menyemprot tanaman jeruk kita itu pada saat tanaman sudah mulai berbuah umur 5 bulan itu nggak efektif. Yang sering praktek di lapangan kesemprot pakai kapur ini. Nah, itu untuk agar tanaman buah jeruk kita menjadi bagus saja. Jadi jarang menggunakan kimia karena kimia itu fokus untuk mulai tunas, bunga, kemudian buah pentil dan seterusnya. Nah itu yang paling penting. Makanya tadi saya sampaikan periode kritis disitulah sesungguhnya yang akan menentukan quality, quantity terkait dengan tanaman jeruk kita. Jadi kalau kualitas pasti karena kita udah mengawal mulai awal keluar tunas sampai mulai pertengahan buah. Terkait dengan kuantitas karena dengan kita melakukan pengendalian secara baik mulai keluar tunas itu otomatis buahnya nggak banyak yang rontok, nggak banyak yang cacat dan seterusnya. Jadi di situ pentingnya kita penguasaan terhadap penologi kritis tanaman jeruk. Kemudian yang Pak Suprianus, jadi kenapa kalau cangkok begitu buah langsung mati? Jadi memang seperti kita ketahui secara umum bahwasanya tanaman jeruk itu bisa dibuat bibitnya dari cangkok juga bisa, dari biji juga bisa, dari okulasi juga bisa. Namun demikian yang kita sarankan adalah gunakanlah benih dari okulasi. Karena dari okulasi itu kan menggabungkan dua bagian tanaman, batang bawah dan batang atas. Jadi batang bawah yang merupakan sudah kita teliti merupakan apa? Yang akan menopang pertumbuhan tanaman akar ke bawah. Kemudian kalau batang atas adalah tanaman yang akan menghasilkan buah. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa pemilihan benih menjadi penting. Nah, mungkin dugaan saya karena cangkok ini kita nggak tahu apakah yang dicangkok itu rantingnya itu sudah bergejala kena penyakit HLB atau yang lain, kita nggak tahu. Dan umumnya tanaman cangkok itu nggak akan bisa durable, nggak akan bisa hidup bertahun-tahun karena tadi ini tidak ada batang bawahnya. Yang di trigger tumbuh hanya batang yang dicangkok di situ, sehingga tidak kuat. Nah, apalagi dengan buah yang banyak, kita tidak melakukan rasionalisasi atau pengurangan penjarangan buah, ya istilahnya tereksploitasi potensi dari tanaman itu. Sehingga kalau tanaman sering tereksploitasi, tanaman jeruk itu akan mati. Sering kita mencoba jeruk itu tidak pernah kita jarangi, kita buahkan dan tidak kita panen, itu mati. Kenapa? Karena periode-periode tertentu yang mestinya dia akan istilahnya tumbuh tunas, tapi energinya untuk menjaga buah yang ada di situ. Nah, sehingga dijamin tahun berikutnya akan rusak. Makanya kenapa kita ini pada saat panen jeruk itu nggak boleh langsung masak-masak. Karena tadi ini pernah satu petakan kebun kita karena nunggu Pak Menteri datang, akhirnya buahnya mundur terus kan, nah, akhirnya rusak. Nah, ini salah satu praktek real di lapangan yang sering kita temui. Nah, oleh karenanya tadi saya sarankan kalau ingin mengembangkan tanaman jeruk ya sebaiknya dari benih yang opulasi, yaitu ada batang bawah, juga ada batang atas. Nah, karena harapannya tadi ini bisa tumbuh sampai 15-20 tahun ke depan.
Kalau cangkok ya tadi kendala seperti itu. Oleh karena itu ini yang penting untuk kalau biji karena kita tidak menyarankan pengembangan tanaman jeruk itu dari biji. Karena nanti akan tadi satu buahnya akan lama, varietas yang diinginkan tidak sesuai dengan yang ditanam, mengalami perubahan. Karena bukan klonal. Jadi kalau jeruk kita sarankan secara klonal. Jadi biar tumbuh, berkembang, berbuah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu tadi saran kita dari hasil penelitian ya tadi nih, kalau pengembangan jeruk ya harus pakai tanaman yang diopulasi. Tidak disarankan untuk cangkok, tidak disarankan untuk dari biji. Karena kalau kita udah untuk bisnis, kita yang kasihan bukan sama petani kita. Udah menunggu lama, tapi tanaman jeruk kita 5 tahun harus bongkar, 3 tahun harus bongkar. Setelah panen sekali harus bongkar. Ini yang kita akan rugi waktu. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bu Eni. Jadi tadi ini dugaan saya karena tereksploitasi sumber energinya untuk buah yang nggak dijarangi, sehingga tanaman langsung mati. Seperti itu. Mungkin itu barangkali yang bisa sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Harwanto. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab ya. Dan semoga ini menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Berhubung waktunya sudah habis, ya, waktu yang dialokasikan untuk kuliah tamu ini sudah habis. Jadi mohon maaf untuk yang bertanya dan tidak sempat diberikan tanggapan oleh dosen tamu. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Pak Harwanto atas sharing ilmu dan pengalaman serta waktunya pada sore hari ini. Untuk mahasiswa reguler, mohon diperhatikan. Jadi kuliah tamu ini termasuk bahan untuk UTS kita yang akan kita laksanakan pada minggu depan. Ya, jadi nanti untuk yang kelas tidak mengikuti kuliah tamu ini akan saya share rekamannya. Demikian saya kira tidak perlu saya simpulkan lagi. Tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Harwanto. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Harwanto sebagai dosen tamu, pihak PAAK yang sudah menyediakan ruang Zoom. Kemudian terima kasih juga perhatiannya dari mahasiswa reguler dan mahasiswa program RPL. Selamat sore, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.